Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Febriana Ramawati. Saya ingin menerangkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, yang pertama yaitu ciri-ciri benda di sekitar. Benda tak hidup. Ada dua, yaitu benda tak hidup dan benda hidup. Benda tak hidup itu semua benda di lingkungan sekitar yang tidak memerlukan makanan termasuk benda tak hidup. Ciri-cirinya apa? Tidak bergerak, memiliki bentuk dan ukuran, komposisi zat kimia tertentu, dan memiliki kegunaan benda tak hidup. Dan yang kedua yaitu benda hidup. Organisme yang memiliki ciri hidup dan dapat melakukan proses kehidupan. Ciri-cirinya apa aja? Bergerak, bernafas, melakukan metabolisme, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, membutuhkan nutrisi, dan melakukan adaptasi. Oke, lalu ada tahapan klasifikasi makhluk hidup. Tahapan di sini ada 3, yaitu tahapan identifikasi, tahapan pengelompokan, dan tahapan pemberian nama. Dapat kalian baca ya. Lalu slide selanjutnya yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Ada 2 nih, manfaat klasifikasi dan tingkatan takson. Lalu yang selanjutnya yaitu kunci determinasi dan tanaman binomial. Oke. Bisa kalian baca di sini. Selanjutnya yaitu kelompok Monera protista. Yang pertama dulu Monera atau bakteri. Ini itu kelompok makhluk hidup mikroskopis. Ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut organisme prokariotik. Ada bakteri, ganggang hijau atau biru. Bakteri yang menguntungkan bagi manusia antara lain yaitu Clostridium pasteur dan Azotobacter. Mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Rhizobium radicicola yaitu terdapat dalam bintil akar kacang dan menyuburkan tanah. Lalu ada Lactobacillus bulgari, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt, dan bakteri yang merugikan bagi manusia antara lain Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes, Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. Dapat kalian lihat di sini ada kelompok Monera dan gambar-gambarnya. Oke. Slide selanjutnya ya. Kelompok makhluk hidup mikroskopis, kelompok protista. Contohnya yaitu ada protozoa dan ganggang. Ciri-ciri protista yaitu kebanyakan bersifat heterotrof, berkembang biak dengan cara kawin dan tidak kawin, secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan membelah diri. Oke. Protista atau protozoa ini gambarnya bisa kalian lihat. Contohnya ada Amoeba proteus, Trypanosoma, Paramecium, Plasmodium sp. Oke, slide selanjutnya. Di sini terdapat gambar protozoa. Diurutkan berdasarkan ini Rhizopoda, Ciliata, Flagella, Sporozoa, Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Oke, ada kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya, hidup sebagai saprofit atau parasit, tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa.
Oke. Mikroskopis ada jamur hamir dan ragi, dan yang makroskopis atau yang dapat dilihat itu ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake. Di sini ada jenis-jenis jamur. Ini jamur ragi atau bisa disebut atau bisa dipakai untuk pembuatan roti ya. Di sini ada jamur kayu yang tumbuhnya pada kayu, dan jamur tiram juga dapat tumbuh di kayu. Oke, kingdom Plantae tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu multiseluler, memiliki dinding sel dan klorofil, mampu membuat makanan sendiri lewat fotosintesis atau autotrof, berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Macam-macamnya apa aja? Yaitu ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Oke, sekarang yang kita bahas yang pertama lumut. Lumut tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Batang dan daunnya sederhana, tumbuh di tempat lembab atau basah, akarnya rhizoid atau akar semu, tidak memiliki pembuluh xilem dan flum. Oke, di sini dapat dilihat gambar-gambar lumut atau jenis lumut. Yang itu ini lumut hati dan lumut gambut. Oke, ini ada yang kedua, ada tumbuhan paku-pakuan. Ciri-cirinya dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Akarnya berupa rhizoid atau akar semu, terlihat berserabut. Memiliki spora untuk berkembang biak, memiliki pembuluh xilem dan flum, dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias atau sayuran. Oke, kingdom Plantae atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji, ini di sini ada peta konsepnya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji berkeping satu, monokotil, dan tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Yang selanjutnya yaitu Gymnospermae, biji terbuka. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah. Akarnya tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Pohonnya dapat tumbuh besar, mempunyai kambium. Dapat dilihat di sini contoh dari Pakis haji, dan yang di sini contoh dari Pinus dan cemara. Di sini ada bijinya. Ini merupakan jantan dan yang ini merupakan betina. Oke. Angiospermae atau biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Masing-masing memiliki ciri khusus. Tanaman biji tertutup memiliki bunga sesungguhnya. Biji biasa tertutup oleh daging buah. Di sini terdapat bunga sejati. Bunga sejati itu memiliki petal, ovul, sepal, ini atau putik ya. Oke. Kingdom Animalia atau hewan. Terdapat dua, Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Di sini contoh dari invertebrata, yaitu Porifera spongia sp. Dan yang ini Coelenterata atau ubur-ubur dan anemon laut. Di sini ada moluska bertumbuh lunak dengan ciri-ciri tubuh lunak banyak mengandung lendir dan tubuh terbungkus oleh mantel dan cangkang dari zat kapur atau kitin. Lalu selanjutnya ada Echinodermata, yaitu contohnya ada bintang laut, sea urchin,
landak laut, dan teripang. Lalu ada arthropoda, hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya yaitu tubuh dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Mata majemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam disebut mata faset. Ini contohnya ya. Ini ada kelabang, lalu ada lobster, ada laba-laba, lalu ada belalang, dan ada luwing. Selanjutnya yaitu vertebrata. Dengan ciri-ciri tubuhnya ditutupi sisik yang berlendir, alat geraknya sirip, yaitu sirip punggung, perut, sirip belakang. Bernafas dengan insang dan poikiloterm. Suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungannya. Contohnya yaitu Pisces. Di sini ada hiu, ini ada pari, dan ini ada ikan bandeng ya sepertinya. Oke. Lalu selanjutnya yaitu amfibi. Dengan ciri-ciri kulit tubuhnya tipis dan lembab, alat geraknya dua pasang kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, dapat hidup di dua habitat dan mengalami metamorfosis, lalu tubuhnya juga poikiloterm dan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Di sini contoh hewannya yaitu ada salamander, katak, dan katak pohon. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.